Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kali ini kita lanjutkan pembahasan mengenai kaidah-kaidah ibadah. Seperti pembahasan yang telah lalu, kaidah-kaidah ibadah ini antara lain satu, ibadah adalah taufiqiyah. Maknanya ibadah tidak dilakukan kecuali dengan apa yang diperintahkan atau dituntunkan wahyu Allah Ta'ala. Ini sudah kita bahas ya kemarin. Kemudian yang kedua, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, bersih dari noda-noda syirik. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika ibadah dicampuri dengan syirik, maka syirik itu menggugurkan ibadah tersebut. Betapapun banyak ibadah yang dilakukan, Allah berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengenai ayat ini, beliau berkata dalam nubuah seluruh nabi bahwa syirik itu melenyapkan amalan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, setelah maklum berdasarkan dalil-dalil syar'i dari kitab dan as-sunnah bahwa seluruh amalan dan perkataan hanyalah sah dan diterima jika muncul dari akidah sahih, bahwa seluruh amalan dan perkataan hanyalah sah dan diterima jika muncul dari akidah sahihah yang benar, maksudnya ya. Jika akidah tidak sahihah, maka seluruh amalan dan perkataan yang muncul pun menjadi batal. Kemudian kaidah ibadah yang lain yaitu nomor 3, ibadah harus mutaba'ah, yaitu meneladani Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang telah bersyahadat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka syahadat tersebut memuat kandungan meyakini berita beliau, mentaati perintah beliau, menjauhi larangan beliau, dan beribadah kepada Allah hanya dengan syariat beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallahu katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu umat Islam, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan pahala hari kiamat, dan tiada banyak menyebut Allah
Saya ulangin ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu umat Islam, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan pahala hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, sehingga siapapun yang beribadah dengan tidak mengikuti sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW, maka ibadahnya tersebut tertolak. Nabi SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina haza ma laisa fihi fahuwa raddun." Man ahdasa fi amrina haza ma laisa fihi fahuwa raddun. Barang siapa membuat perkara baru di dalam urusan kami ini, maksudnya agama ya, apa-apa yang bukan padanya, maka urusan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2697 dan Muslim nomor 1718. Kemudian kaidah yang keempat, ibadah telah ditetapkan meliputi sebabnya, jenisnya, kadarnya, caranya, waktunya, dan tempatnya. Maka wajib dilakukan sebagaimana yang dituntunkan. Tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga barang siapa beribadah kepada Allah namun ibadahnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat, maka ibadahnya tersebut tertolak. Contoh, sebab orang yang bertahajud pada malam 27 Rajab dengan sebab anggapan bahwa malam itu adalah malam Isra Mi'raj. Sebagaimana diketahui, tahajud termasuk ibadah sunnah. Namun ketika dia menghubungkan dengan sebab yang tidak benar menurut syariat, maka ibadahnya tersebut menjadi bid'ah. Jadi kalau kita mau bertahajud ya pada malam setiap harinya ya, tidak ada ketentuan waktu harus 27 Rajab. Kalaupun misalnya kita sholat tahajud itu bertepatan pada saat 27 Rajab, kemudian tidak dikait-kaitkan dengan Isra Mi'raj, karena merupakan amalan yang sunnah, tahajud itu ya menjadi ibadah sunnah yang mendapatkan pahala. Sebaliknya, kalau dilakukan tahajud itu hanya malam 27 Rajab saja gitu kan ya, malam-malam lain tidak dilakukan gitu, maka akan menjadi perkara yang bid'ah. Kira-kira begitu ya maknanya. Terus jenis. Nah, jenis ini seperti contohnya ibadah kurban. Itu ditetapkan jenisnya dengan binatang ternak, yaitu onta, sapi, atau kambing. Jika ada yang berkurban dengan kuda, kelinci, atau ayam, maka kurbannya itu tertolak. Kemudian yang lain, kadar atau ukuran, seperti contohnya sholat subuh telah ditetapkan 2 rakaat, sehingga barang siapa sengaja menambahnya maka sholatnya tidak sah karena menyelisihi kadar yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian cara ini berkaitan dengan tata tertib itu.
Jika kita mengubah cara-cara ini, cara misalnya cara wudhu atau sholat, maka ibadah tersebut tidak sah karena telah menyelisihi cara yang ditetapkan syariat. Kemudian waktu, jika seorang menyembelih kurban pada bulan Rajab atau puasa Ramadan pada bulan Syawal atau wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulqa'dah, maka itu semua tidak sah karena menyelisihi waktu ibadah yang benar. Kemudian tempatnya, orang yang iktikaf di rumahnya atau wukuf di Musdalifah, maka tidak sah. Seharusnya iktikaf kan di masjid. Kalau wukuf bukan di Musdalifah tapi di Padang Arafah. Begitu ya. Nah, itu contoh-contoh di antara ibadah yang memang harus ditetapkan, meliputi sebab, jenisnya, kadarnya, caranya, waktunya, dan tempatnya. Tempatnya ini yang seperti sudah disebutkan tadi ya. Iktikaf itu seharusnya di masjid bukan di rumah. Kemudian wukuf bukan di Musdalifah tapi di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang kelima, ibadah harus dilakukan dengan dasar kecintaan, mengharapkan rahmat Allah, takut siksanya, dan disertai ketundukan dan pengagungan kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ibadah menggabungkan kesempurnaan, puncak kecintaan, dan kesempurnaan ketundukan orang yang beribadah adalah orang yang mencintai dan tunduk. Ini berbeda dengan orang yang mencintai seseorang yang tidak tunduk padanya, tetapi ia mencintainya karena menjadikannya sebagai perantara kepada perkara lain yang ia cintai. Dan juga berbeda dengan orang yang tunduk kepada seseorang yang tidak mencintainya, seperti orang yang tunduk kepada seorang yang zalim ya. Maka keduanya ini bukanlah ibadah yang murni. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah juga berkata, ibadah asal maknanya adalah kerendahan atau ketundukan, juga seperti makna din. Tetapi ibadah yang diperintahkan oleh Allah mengandung makna kerendahan, ketundukan, dan makna kecintaannya, sehingga ibadah itu diperintahkan oleh Allah itu mengandung sifat puncak kerendahan, ketundukan kepada Allah, disertai puncak kecintaan kepadanya. Barang siapa tunduk kepada seseorang manusia disertai kebenciannya kepadanya, maka ia tidak menjadi seorang yang beribadah kepadanya. Dan seandainya seorang yang mencintai sesuatu dan ia tidak tunduk kepadanya, maka ia tidak menjadi seorang yang beribadah kepadanya, sebagaimana seorang mencintai anaknya dan kawannya. Oleh karena itu, dalam beribadah kepada Allah tidak cukup dengan salah satu dari kedua sifat itu saja, tetapi seorang hamba ia wajib menjadikan Allah sebagai yang paling dicintai daripada segala sesuatu, dan menjadikan Allah yang paling diagungkan daripada segala sesuatu. Bahkan tidak ada yang berhak mendapatkan kecintaan dan ketundukan yang sempurna kecuali Allah. Sehingga apa saja yang dicintai bukan karena Allah, maka kecintaannya itu rusak. Dan apa saja yang diagungkan bukan dengan perintah Allah, maka pengagungan itu batil.
Yang keenam, kewajiban ibadah tidak gugur dari hamba semenjak balik sampai meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah ialah Nabi Muhammad SAW, dan beliau berkewajiban beribadah sampai wafatnya. Maka orang yang derajatnya di bawah beliau tentu lebih wajib untuk beribadah kepada Allah sampai matinya. Allah Ta'ala berfirman, dan beribadahlah kepada Rabb-Mu sampai al-yakin. Al-yakin sini maksudnya kematian yang datang kepadamu. Quran surah Al-Hijr ayat 99. Para ulama tafsir berpendapat makna al-yakin dalam ayat ini adalah kematian. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam ayat lain yang memberitakan pertanyaan penduduk surga kepada penduduk neraka. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor, ya, atau neraka? Mereka penduduk neraka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami al-yaqin, kematian. Quran surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai dengan 47. Setelah kita mengetahui kaidah-kaidah tentang ibadah ini, maka ketahuilah seseorang yang memiliki anggapan bahwa kewajiban beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi Muhammad gugur atas diri seorang yang telah mencapai hakikat atau makrifat. Sungguh anggapan ini bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang kesepakatan umat Islam semenjak dulu sampai sekarang. Demikianlah 6 kaidah yang berkaitan dengan masalah ibadah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.